Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, inilah panggung paling menegangkan, di mana tiga negara kuat, Arab Saudi, Irak, dan Indonesia, akan mengadu segalanya demi satu tiket emas menuju putaran final. Satu tiket yang sangat berharga, tiket yang bisa mengubah sejarah sebuah bangsa. Format kompetisi ini terlihat sederhana. Hanya ada 3 tim. Hanya ada 2 pertandingan untuk masing-masing negara. Namun di balik kesederhanaan itu, tersembunyi drama yang kejam, ketidakadilan yang tak terelakkan, dan pertaruhan yang bisa membuat mimpi besar hancur dalam sekejap. Jadwal yang tidak seimbang membuat atmosfer semakin brutal. Dan dari format yang menguntungkan bagi tuan rumah, Indonesia justru menjadi negara yang paling dirugikan. Garuda hanya mendapat sedikit waktu untuk beristirahat, sementara lawan-lawannya punya kesempatan lebih panjang memulihkan tenaga. Belum lagi faktor-faktor non-teknis yang siap menjatuhkan mental. Dan disinilah nasib Indonesia benar-benar dipertaruhkan. Karena laga penentu mereka adalah menghadapi 2 raksasa Asia Barat, Arab Saudi dan Irak. Bayangkan taruhannya. Dari 3 negara ini, hanya juara grup yang berhak langsung mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Sementara 2 tim lainnya harus bersiap menjalani jalur playoff yang panjang, melelahkan, penuh resiko, dan belum tentu berakhir bahagia. Sebuah jalan terjal yang bisa menghancurkan semangat dan tenaga sebelum sampai ke tujuan. 2 pertandingan saja. Ya, hanya 2 laga. Tetapi itulah yang akan menentukan segalanya. 2 pertandingan yang bisa mengubah mimpi kolektif sebuah bangsa. Antara tampil di panggung dunia yang paling megah, atau sekadar menjadi penonton dari rumah, menyaksikan pesta besar tanpa kehadiran mereka. Ketegangan kian membara. Setiap detik di lapangan akan menjadi ujian mental, fisik, dan keberanian. Setiap sentuhan bola bisa menjadi harapan. Setiap kesalahan bisa berubah jadi malapetaka. Para pemain tahu, mereka bukan hanya bertanding untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk bendera, untuk rakyat, untuk kehormatan bangsa. Dari tribun, sorakan supporter akan menggema, membawa semangat, sekaligus tekanan yang tak terbayangkan. Dari layar kaca, jutaan mata menanti, dada berdebar, menunggu siapa yang akan berdiri tegak di akhir laga. Arab Saudi dengan segala pengalaman dan tradisinya, Irak dengan semangat juangnya yang keras, atau Indonesia, sang underdog yang tak kenal menyerah, mencoba merobek prediksi dan menulis ulang sejarah. Inilah panggung di mana air mata, keringat, dan darah bisa bercampur menjadi satu. Panggung yang hanya memberi 1 tiket, dan memaksa 2 tim lainnya menanggung kekecewaan mendalam. Dan kini, dunia menunggu. Siapa yang akan bersorak penuh kebanggaan? Siapa yang harus menelan pil pahit? Dan siapa yang akan terhempas dari mimpi menuju Piala Dunia? Inilah drama sesungguhnya. Inilah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak ada ruang untuk lengah. Tidak ada waktu untuk ragu. Karena hanya ada satu jalan, menang atau pulang. Menariknya, jelang laga maha penting ini, persiapan bukan hanya dilakukan oleh para pelatih dan pemain. Media dan para pengamat sepak bola dari masing-masing negara pun ikut turun tangan dengan analisis mendalam. Mereka membedah kekuatan, kelemahan, hingga kecenderungan permainan lawan yang akan dihadapi. Hasilnya, kita bisa melihat pola kewaspadaan yang sangat unik. Dari 3 negara yang akan bersaing, masing-masing justru menyimpan kecemasan satu sama lain. Kecemasan itu menunjukkan betapa ketiga negara tersebut berpotensi saling menjegal dalam perebutan tiket berharga ini. Berikut hasil analisis yang menarik dari 3 negara yang bersaing di ronde keempat. Indonesia mewaspadai Irak. Dari sudut pandang analis tanah air, Irak adalah ancaman paling serius. Alasannya cukup logis dan didukung data. Pertama, dari rekor pertemuan dalam 5 laga terakhir di level kompetitif senior, Indonesia belum sekalipun berhasil mengalahkan Irak. Catatan ini jelas menuntut kewaspadaan tinggi. Kedua, kekuatan fisik Irak sangat menonjol. Stamina prima dan kemampuan menjalankan pressing tinggi menjadikan mereka lawan yang sulit diladeni. Ketiga, pengalaman mereka di turnamen besar. Irak bukanlah tim baru di panggung Asia. Mereka pernah menjuarai Piala Asia 2007 dan cukup sering melangkah jauh di babak akhir kualifikasi Piala Dunia. Irak kerap tumbang di fase akhir babak kualifikasi. Namun ada hal lain yang membuat mereka semakin berbahaya. Taktik yang fleksibel. Irak mampu bermain agresif dengan serangan bertubi-tubi, tetapi juga bisa bertahan rapat ketika situasi menuntut. Perubahan pola permainan yang cepat ini membuat mereka sulit ditebak. Bagi sebagian pengamat sepak bola di Indonesia, Irak adalah lawan yang secara teknis paling mengkhawatirkan. Walaupun Arab Saudi adalah raksasa Asia,
catatan pertemuan Indonesia dengan Arab Saudi justru relatif lebih seimbang. Karena itu, fokus kewaspadaan utama Indonesia akhirnya tertuju pada Irak. Namun dari sudut pandang yang berbeda, Irak justru menaruh perhatian khusus kepada Arab Saudi. Bagi para analis di Irak, Saudi adalah lawan paling berbahaya. Faktor pertama adalah rekor pertemuan. Dalam 3 laga resmi terakhir, Irak selalu kalah dari Arab Saudi, baik di kandang sendiri maupun ketika bermain tandang. Faktor kedua adalah stabilitas tim. Arab Saudi termasuk salah satu tim Asia yang konsisten tampil di Piala Dunia. Bahkan, di ajang Piala Dunia 2022 lalu, mereka sempat membuat kejutan besar dengan mengalahkan Argentina di fase grup. Sebuah kejutan besar yang menunjukkan mental bertanding kelas dunia. Faktor ketiga adalah kedalaman skuad. Hampir seluruh pemain inti Arab Saudi berkompetisi di liga domestik yang sangat kompetitif. Kompetisi ini didukung fasilitas latihan modern, sistem pembinaan yang terstruktur, serta sokongan finansial besar. Dari sudut pandang Irak, Arab Saudi ibarat tembok besar yang sulit ditembus. Karena itu, target realistis mereka ketika berjumpa dengan Arab Saudi adalah jangan sampai kalah, demi menjaga peluang untuk tetap bertahan dalam persaingan. Jika Indonesia mewaspadai Irak, dan Irak mewaspadai Arab Saudi, maka menariknya Arab Saudi justru menempatkan Indonesia sebagai lawan yang paling berbahaya. Sejumlah analis sepak bola di Arab Saudi membedah kekuatan tim Garuda dan menyadari bahwa Indonesia saat ini sudah sangat berbeda dibanding beberapa tahun terakhir. Hasil analisis itu menunjukkan satu kesimpulan mengejutkan. Di putaran keempat ini, Arab Saudi menganggap Indonesia sebagai ancaman terbesar yang harus benar-benar diwaspadai. Indonesia kini dinilai telah menjelma menjadi tim yang sangat berbahaya, dengan berbagai faktor yang didukung data sekaligus bukti nyata di lapangan. Menariknya, Arab Saudi, yang memiliki peringkat FIFA tertinggi di grup ini, justru menempatkan Indonesia sebagai lawan yang paling diwaspadai. Faktor pertama adalah hasil pertemuan terakhir. Dalam 2 laga terbaru melawan Indonesia, Arab Saudi hanya mampu sekali bermain imbang di kandangnya sendiri, dan bahkan harus menelan kekalahan 0-2 dari Garuda. Dari 2 pertemuan itu saja, Indonesia sukses mengoleksi 4 poin berharga. Catatan ini bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab langkah Arab Saudi terhenti, hingga gagal lolos langsung ke Piala Dunia. Faktor kedua adalah perkembangan pesat timnas Indonesia. Semakin banyak pemain yang berkarir di Eropa membuat kualitas permainan Indonesia meningkat signifikan. Gaya main mereka kini sulit ditebak. Tim Garuda tidak hanya taktis saat menguasai bola, tetapi juga kokoh ketika bertahan. Yang lebih berbahaya, serangan balik cepat Indonesia kerap membuat pertahanan Arab Saudi kelabakan. Faktor ketiga adalah mentalitas bertarung. Media Saudi menilai mentalitas pemain Indonesia saat ini sangatlah kuat. Tim ini tidak pernah pantang menyerah. Dari peluit awal hingga peluit akhir, Indonesia tetap menjadi ancaman. Melawan Indonesia berarti dibutuhkan stamina prima dan fokus penuh sepanjang laga. Sebab, kehilangan konsentrasi dalam sepersekian detik saja bisa berujung pada peluang emas yang diciptakan Indonesia. Faktor keempat adalah ambisi balas dendam. Arab Saudi tentu ingin menuntaskan dendam terhadap Indonesia. Namun, jika justru Indonesia tampil lebih siap, tekanan psikologis bisa berbalik menghantam tuan rumah. Publik Saudi menaruh ekspektasi besar agar tim mereka menang di kandang sendiri, dan ekspektasi itulah yang bisa menjadi beban tersendiri. Bagi Arab Saudi, Indonesia kini adalah tim dengan kekuatan misterius yang sulit dipetakan. Dipenuhi pemain yang berkarir di Eropa, Garuda mampu bermain cepat, agresif, terstruktur, dengan stamina yang mendukung penuh. Mereka tidak hanya piawai menguasai bola, tetapi juga disiplin dalam bertahan bila dibutuhkan. Modal lengkap inilah yang membuat Arab Saudi lebih mewaspadai Indonesia daripada Irak. Sebab, bagi mereka, permainan Irak jauh lebih mudah diantisipasi, terbukti dengan rekor kemenangan Arab Saudi yang berulang kali berhasil menaklukkan Irak. Namun melawan Indonesia, ceritanya jauh berbeda. Bagi Irak, mereka selalu kesulitan menghadapi permainan Arab Saudi. Inilah yang menciptakan pola roda kewaspadaan, di mana setiap tim saling mengunci. Jika digambarkan, roda itu berputar seperti ini. Indonesia mewaspadai Irak, Irak mewaspadai Arab Saudi, sementara Arab Saudi justru mewaspadai Indonesia. Artinya, tidak ada satupun tim yang benar-benar merasa dominan atas semua lawan. Semua saling mengantisipasi, semua saling mencemaskan, dan semua memiliki peluang untuk saling menjatuhkan. Inilah yang membuat persaingan terasa begitu sengit dan tak terprediksi. Bagi timnas Indonesia, laga pertama menghadapi Arab Saudi akan menjadi pembuka yang sangat krusial. Jika Garuda mampu mencuri kemenangan di partai perdana ini, maka langkah di laga kedua akan jauh lebih mudah dikendalikan. Moral tim pasti melonjak tajam, dan peluang untuk merebut posisi juara grup pun terbuka semakin lebar. Namun Arab Saudi dikenal sebagai tim dengan permainan yang disiplin serta sangat berbahaya ketika melakukan serangan balik. Untuk menghadapi mereka,
Indonesia bisa mengambil inisiatif menyerang sejak menit awal. Pressing tinggi, aliran bola cepat dari kaki ke kaki, ditambah kecepatan sayap serta umpan terobosan akurat dari lini tengah, bisa menjadi kunci untuk merusak pertahanan Arab Saudi. Strategi ini diharapkan mampu menciptakan gol secepat mungkin agar Garuda terhindar dari drama panjang khas tim-tim Timur Tengah. Setelah laga pembuka melawan Arab Saudi yang sudah pasti menguras banyak tenaga, hanya ada waktu istirahat 2 hari sebelum menghadapi Irak di laga kedua. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi stamina dan konsentrasi para pemain Indonesia. Ada 2 skenario besar yang mungkin terjadi. Pertama, Irak bisa langsung menekan sejak menit awal dengan pressing tinggi untuk segera mencari gol dan memaksa Indonesia bertahan. Namun di sisi lain, Indonesia bisa meredam ritme permainan Irak, lalu memanfaatkan celah melalui serangan balik cepat yang mematikan. Skenario kedua, Irak memilih bermain aman dengan bertahan rapat. Jika ini terjadi, laga akan berjalan lebih fleksibel, apalagi jika Indonesia sudah mengamankan 3 poin penting dari laga pertama melawan Arab Saudi. Dalam pertandingan super krusial seperti ini, jadwal yang rapat menuntut manajemen stamina, kesabaran, dan pengaturan tempo permainan yang matang. Indonesia wajib menentukan strategi dengan cermat, termasuk siapa yang diturunkan di laga pertama dan siapa yang disimpan untuk laga kedua. Sebab, dengan jeda istirahat hanya 2 hari dan intensitas pertandingan yang diprediksi sangat tinggi, setiap keputusan pelatih akan menjadi penentu arah perjuangan Garuda. Mempertahankan kemenangan di laga pertama akan sangat mempermudah langkah Indonesia saat menghadapi Irak di pertandingan kedua. Namun, skenario saling bunuh juga sangat mungkin terjadi. Misalnya, Indonesia berhasil menaklukkan Arab Saudi, kemudian kalah tipis dari Irak, dan di laga terakhir justru Arab Saudi mengalahkan Irak. Dalam situasi seperti itu, semua tim akan memiliki 3 poin yang sama. Artinya, selisih gol bahkan detail kecil lainnya bisa menjadi penentu siapa yang berhak keluar sebagai juara grup. Inilah pentingnya setiap detail diperhitungkan dengan matang. Sebab hanya 2 laga maha penting inilah yang akan menentukan mimpi Indonesia menuju panggung dunia. 2 laga krusial yang menjadi harapan ratusan juta rakyat, melawan Arab Saudi, lalu berhadapan dengan Irak. Makna dari analisis ini jelas. Semua tim berpotensi saling mengalahkan. Pola roda kewaspadaan membuat setiap pertandingan sulit diprediksi. Tim yang di atas kertas terlihat lebih lemah bisa saja menjadi pengganjal utama bagi tim yang dianggap lebih kuat. Konsistensi menjadi kunci. Tidak cukup hanya menumbangkan lawan yang paling diwaspadai. Hasil positif melawan semua lawan justru sama pentingnya. Pertarungan 3 kekuatan besar ini bukan sekadar adu kualitas individu atau sejarah panjang, tetapi ujian siapa yang paling mampu mengelola tekanan, membaca permainan lawan, dan memanfaatkan setiap peluang kecil yang muncul. Dengan hanya 1 tiket langsung yang diperebutkan, putaran keempat ini menjadi laga hidup mati penuh drama. Setiap kesalahan bisa berubah menjadi bencana. Setiap kemenangan bisa membuka pintu sejarah baru. Dan dari sinilah sepak bola Asia akan kembali membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak hanya berada di kaki para pemain, melainkan juga di kepala, di hati, dan di mentalitas seluruh tim.